Oke, nah jadi teman-teman yang nanti mau tanya-tanya ya tentang market ya tentang apa saham ya nanti boleh tulis juga di kolom Q&A ya nanti saya dan Mbak Friska akan coba jawab sebisa kita ya Mbak Friska ya. Iya, kita diskusi santai aja sih ini biar teman-teman ada temen ngobrol. Nah, ini ditemenin berdua kita. Betul sekali. Nah, jadi topik kita malam hari ini kan lagi hot juga nih, Mbak Friska ya, tentang kenaikan harga BBM, ya kan? Nah, kalau misalkan Mbak Friska sendiri, kan mungkin kemarin juga sempat ngepost juga ya, tentang ada pro dan cons atas kenaikan harga BBM. Nah, kan kalau misalkan dari Mbak Friska sendiri, ada tanggapan tersendiri nggak sih mengenai kenaikan harga BBM, Mbak Friska? Kalau nanya ini ke aku ataupun aku nanya balik ke Mas Rifan, kayaknya mungkin buat kita yang orang agak lama di market pasti jawabannya sih mungkin akan sama ya. Maksudnya biasa aja sebenarnya. Tapi teman nih khususnya mungkin buat teman-teman yang investor angkatan corona terutama pasti awal-awal shock apalagi mungkin ini pengalaman pertama di market yang teman-teman pemula alami ya Betul. IHSG seperti sekarang habis pandemi dihantam BBM naik segala macem. Sebenarnya kalau ngelihat kondisi sekarang tuh kita agak dejavu nggak sih Mas kayak 2014 tempo dulu Betul. itu Betul waktu banget. cuma bedanya kalau aku lihat ya, aku nanggepinnya kalau mungkin dulu waktu 2014 itu aku shock karena mungkin itu pertama kali sama mungkin seperti teman-teman sekarang yang mereka alamin. Tapi karena ini mungkin udah untuk kedua kalinya, jadi kita Mm-mm. mungkin lebih kalem ya nanggepinnya. Mm-mm. Jangka pendek ya memang bakal seperti ini ya huru hara segala macam tuh pasti ada Mm-mm. gitu. Pasti Tapi ada. nantinya ya pelan-pelan lambat tapi pasti itu nanti akan kembali normal seperti biasanya. Maksudnya inflasi segala macamnya, kondisi ekonomi segala macamnya, aku rasa sama seperti 2014 awal-awal shock, tapi nyatanya ya di 2016, 17 sampai bahkan pandemi sebelum pandemi pun kita fine-fine aja. Jadi mungkin buat teman-teman, aku bukan sekedar untuk menenangkan, tapi mungkin belajar dari historikal yang aku alamin ataupun Mas Rifan ataupun yang senior-senior lain di market uh, ini pasti akan berlalu ya badai badai seperti ini dikarenakan BBM naik itu pasti akan berlalu jadi kalaupun ada koreksi segala macam di market aku rasa justru itu momentum yang bisa kita manfaatkan ya Mas Rifan untuk mau serok atau segala macam kalau Mas Rifan sendiri gimana nih nanggepinnya. Ya, aku setuju juga sih sama Mbak Friska. Jadi ini kan bukan pertama kalinya ya teman-teman kita menghadapi kenaikan BBM ya kan. Kenaikan BBM juga waktu itu kan 2014 2015 juga pernah terjadi. Kemudian juga kalau kita bicara soal inflasi ya inflasi kenaikan inflasi juga pernah terjadi bahkan di tahun kayak 2013 itu kan inflasi kita bahkan sempat di angka 8% ya Mbak Friska ya. Ya, Ya, 7 sekian ya waktu itu 7 kalau nggak salah sekian. 2013. Betul. Jadi bukan sesuatu yang harus di lebih-lebihkan, ya kan? Cuman mungkin pengen kasih tambahan sedikit mengenai insight. Mungkin ada teman-teman di sini yang bingung gitu kan, kenapa sih kok apa BBM itu harus dinaikkan segala macam. Nah, jadi singkatnya atau sederhananya BBM ini kan kita masih subsidi nih teman-teman. Jadi harga jual BBM di Indonesia itu masih di bawah kasarnya tuh kayak nilai keekonomisannya gitu kan. Nah, karena subsidinya ini gede banget, apalagi minyak sekarang kan juga naik ke kemarin sempat ke 120 dolar bahkan kan bulan bulan lalu ya kalau nggak salah. Nah, itu membuat subsidinya tuh bengkak. Nah, jadi subsidi BBM itu bahkan bisa kabarnya bisa mencapai 500 T, benar ya, Mbak Friska ya? Ya, 502 kalau nggak salah ya. lima Jauh ratus lebih, dua. aku inget banget ini jauh lebih banyak dibandingkan yang dulu 2014. Aku kalau nggak salah inget kayaknya di bawah 200 di zaman itu ya. Dan ini udah 500 T. Jadi Bayangin itu duit semua loh dibakar. tiga kali lipat ya, tiga kali lipat ya. Dan Nah, itu dibakar uh, semua gitu. saya setuju tuh sama Mbak Priska juga. Itu kayak kayak dibakar. Kenapa kayak dibakar? Karena teman-teman bayangin kalau misalkan 500 T itu dibangun
buat jalan tol, ini kebetulan tadi juga sempat baca-baca juga, itu bisa membangun 3.500 kilometer jalan tol. Ya, setara dengan 3.500 kilometer jalan tol. Udah gitu kalau misalkan bikin gedung sekolah, itu bisa 200 ribuan gedung sekolah gitu. Jadi dengan duit 500 T tadi itu banyak hal yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, bukan hanya sekedar dibakar. Betul seperti itu ya, Mbak Friska ya. Iya, bedanya masalahnya ini negara bukan startup ya, jadi Betul. kebayang takutnya kolaps dong kalau kita bakar duit terus. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Gitu Aduh. ya. Jadi supaya dapat teman-teman dapat gambaran aja gitu. Cuman ya memang pasti akan ada dampaknya ya, harga BBM naik. Nah mungkin ke beberapa emiten juga mungkin cost-nya akan naik seperti itu. Iya, Gitu. benar. Uh, Kita ngobrol ya. Nah, kalau Mas Rifan mm-mm. sendiri, apa nih pendapatnya? Maksudnya ada nggak misal emiten-emiten ini pasti kan teman-teman juga penasaran ya, emiten-emiten yang diuntungkan ataupun dirugikan dikarenakan kenaikan BBM ini dan bahkan di tengah-tengah nanti inflasi akan tinggi, Mas Rifan. Oh ya, mungkin kalau nanti Mbak Friska juga tolong tambahin ya. Kalau dari sudut pandangku sih yang dirugikan dulu kali ya. Yang dirugikan biasanya transportasi ya. Transportasi itu baik udara maupun laut karena kan memang apa namanya salah satu HPP atau COGS-nya adalah bahan bakar gitu kan, fuel. Nah, jadi apa namanya dengan kenaikan harga minyak itu akan mempengaruhi cost structure dari emiten transportasi. Kemudian kalau terkait dengan BBM ini sendiri ya biasanya otomotif ya, otomotif mungkin akan kena dampaknya juga ya kan karena mungkin orang jadi ya yang tadinya mau beli mobil mungkin karena mikir BBM naik, aduh jadi kayak mikir dulu ya kan. Tapi mungkin nggak signifikan banget sih, karena sampai dengan bulan sampai dengan bulan Juli kemarin tuh kalau soal penjualan mobil kalau nggak salah data Gaikindo tuh masih naik 21%, cuman nggak tahu ya ke depannya seperti apa gitu. Nah, terus kalau yang diuntungkan mungkin lebih kayak atau lebih tepatnya mungkin nggak terlalu kena dampak negatif ya. Kalau aku sih masih emiten-emiten komoditi, Mbak Fiska. Gitu. Jadi emiten-emiten komoditi ya sekarang kan juga harga komoditas lagi naik, tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan harga BBM. Itu sih. Kalau Mbak Fiska gimana ngelihatnya, Mbak? Iya, kalau aku mungkin nambahin ya, maksudnya kalau dari pengalaman yang dulu-dulu, kayaknya beberapa emiten yang bukan diuntungkan juga ya, menurutku mungkin yang kayak cukup kebal kayak gitu ya Cukup terhadap kebal. isu BBM atau inflasi itu mungkin kayak sektor-sektor yang mungkin defensif gitu sifatnya Mas Rifan kalau kita lihat ya kalau belajar Mm-mm. dari yang dulu-dulu mungkin yang Mm-mm. tetap ya komoditas atau mungkin energi kayak gitu juga mungkin bisa bisa lebih rising ya bukan lebih juga sih maksudnya itu tadi agak kebal ya dibandingkan Kebal. emiten yang lainnya jadi mungkin bisa jadi tambahan acuan mungkin ya buat teman-teman semisal di masa-masa sekarang mau di emiten apa yang cari aman ya mungkin yang sektor defensif itu dan tadi Mas Rifan nambahin komoditas bisa diperhatikan. Terus kalau kita ngobrolin kendaraan ya kan Mm-mm. aku masih inget nih dengan berita tagline-nya pokoknya 2030 kan kita bakal ditargetin beralih ke uh, listrik semua. Nah, Betul. kalau tanggapan Mas Rifan sendiri gimana nih? Apakah ini benar-benar bisa istilahnya kendaraan listrik ini bisa jadi alternatif lah ya buat menggantikan ya bahan bakar minyak ini ke depannya gimana, Mas? Ya, hopefully sih, hopefully. Jadi, hopefully dengan apa namanya munculnya atau semakin tingginya penetrasi terhadap kendaraan listrik, mudah-mudahan memang bisa membuat konsumsi dari BBM ya yang menggunakan minyak itu menjadi lebih dibatasi gitu. Jadi harapannya adalah defisit
ya defisit atau subsidi yang tadi masih sekian ratus triliun ya untuk BBM itu bisa diminimalisir. Karena kan kalau ngomong-ngomong soal minyak kita masih net importir, betul kan ya Mbak Fiska ya? Ya kan, jadi harapannya dengan EV tadi ya, jadi kita bisa lebih ringan lah Hmm. APBN-nya nanti ke depannya. Kalau Mbak Fiska sendiri juga optimis nggak dengan Aku EV? sih malah aku nggak sabar nunggu 2030 biar apa ya, biar kedepannya tuh nggak ada lagi istilah demo karena BBM naik atau segala macam, karena kan semua akan beralih gitu, kendaraan-kendaraan kita udah kayak Amerika lah ibaratnya kan, berganti semua. Ya, Jadi ya bener, harapannya subsidinya nanti akan semakin kegenjot lagi ke depannya, nggak cuma 500 T, pasti akan bisa ngehemat lebih dari itu lagi pastinya. Udah betul. saatnya lah ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi polusi di Jakarta, itu aku kadang miris juga gitu kan, Nah, kadang nggak sabar ini kapan gitu ya mobil-mobil 2030 kesampean ganti semua gitu, jadi bisa dapat double double keuntungan gitu, selain tadi subsidi dan juga dari sisi kesehatan. benar-benar Jakarta udah makin polusinya makin ini ya, makin menjadi-jadi gitu Ya, ya. Ya, tapi kalau kita lihat kayak kalau ATPM Korea gitu ya, itu kan udah mulai kemarin di Gias kan udah mulai kan ya Mbak Fiska ya, udah mulai apa banyak. mulai banyak yang EV nih. Nah, cuman sayangnya nih ATPM yang Jepang masih kayak malu-malu gitu loh. Ya kan, masih malu-malu buat ngeluarin mobil listrik. Mungkin dia pengen melihat ini kalau yang brand-brand Korea keluarin penetrasinya gimana nih kalau misalkan ternyata penyerapannya bagus, ya harapannya produsen-produsen Jepang yang gede-gede kan kalau di Indonesia kan lebih ke Jepang ya Mbak Fiska ya, itu harapannya juga bisa ngikutin Iya, gitu. nih kalau kata teman-teman di kolom komentar nanti demonya berubah demo listrik. Bukan demo BBM Ya, lagi, kalau itu demo lihat listrik. lihat nanti lah ya di masa depan seperti apa, kita jalani langkah demi langkah aja nanti. Benar, benar, benar. Nah, kalau ngomong-ngomong kan BBM naik nih, Mbak Fiska. BBM naik, kan kabarnya BBM ini kan pengaruh ke inflasi kita lumayan gede, gitu kan. Nah, kalau BBM naik, kabarnya inflasi bisa naik ke, ada yang bilang 7%, ada yang bilang bahkan mungkin bisa 8%. Intinya inflasi naik, gitu kan. Nah, kalau inflasi naik kan berarti nih kasarnya daya beli masyarakat mungkin akan relatif berkurang. Nah, kalau kita kaitin dengan strategi investasi, ya, ada nggak sih tips-tips dari Mbak Friska gimana caranya supaya return yang kita dapatkan juga bisa bertumbuh ya di atas inflasi kan, karena kalau kita ngomong investasi kan biasa kita acuannya inflasi tuh ya Ya, kan. Nah sekarang inflasinya aja udah lebih tinggi nih, udah misalkan nanti ke 7-8%. Nah gimana strategi investasinya, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya juga nih Mbak iya. Friska. Sebenarnya aku maksudnya tanpa terpengaruh oleh kondisi sekarang ya, BBM naik atau inflasi tinggi, dari dulu sampai sekarang tuh aku udah punya kayak acuan return sendiri ya, target pertumbuhan portofolio kita tiap tahunnya berapa. Dan aku investor yang semakin kesini menjadi investor yang sangat realistis. Jadi aku tuh pakai target return itu cuma ngambil dari ini aja, rata-rata pertumbuhan IHSG 25 tahun terakhir itu kan sekitar hampir 10% ya. Jadi aku jadikan patokan itu kayak jadi minimal dalam setahun itu portofolioku ada pertumbuhan 10 sampai 15. Aku udah punya patokan di situ. Jadi kalaupun tahun ini katakanlah inflasi emang bakal tinggi sampai nyentuh 7%, so far aku nggak ada rasa cemas ya, karena aku masih Mm-mm. on the track dengan targetku seperti apa di angka sekian. Dan Mm-mm. strateginya pun masih sama seperti pada umumnya atau seperti yang biasanya, tanpa adanya kondisi seperti sekarang, tetap berinvestasi mungkin sesuai dengan sesuai apa ya, investing plan-nya masing-masing. Kira-kira teman-teman di sini mau fokusnya ke trading kah ya, atau mungkin Mm-mm. seperti aku yang udah mulai karena udah mama jadi udah mulai bergeser menjadi long term investing ya. Jadi mungkin memfokuskan pertumbuhan portofolionya ya di double income, yaitu capital gain sama dividen ya. Atau Ya.
mau kombinasi ya, mungkin berapa persennya untuk trading, atau mungkin di tengah-tengah kayak gini ya tradingnya agak direm karena mungkin cukup volatil atau seperti apa. Jadi strateginya harusnya sih teman-teman nggak terlalu banyak mengalami perubahan, karena inflasinya pun aku rasa masih bisa diantisipasi ya, dengan teman-teman punya target yang harus terukur dan realistis aja, jadi nggak terbawa sisi emosional secara psikologis. Itu yang aku Betul. di saat seperti sekarang itu, psikologis menurutku yang terpenting ya teman-teman. Jadi bukan rasa tamak atau greedy yang membuat teman-teman berpikir wah harus manfaatin momentum kalau koreksi segala macam, akhirnya kita termakan greedy atau FOMO atau sejenisnya. Aku rasa mending tetap sesuai investing plan yang sudah dibuat seperti biasanya, cuma bedanya kali ini mungkin cash flow-nya lebih dijaga ya Mas Rifan. Kalau Betul. aku seperti itu. Kalau dari tahun-tahun dulu lah, maksudnya belajar dari dulu seperti itu. Kalau Mas Rifan gimana Mas Rifan? Ya, jadi kurang lebih sama juga dengan Mbak Priska. Ini mungkin kalau kita bicara sedikit ke personal finance-nya dulu ya. Ya, dengan inflasi naik ya berarti kan kita nih terutama mungkin yang udah kayak kita yang udah berkeluarga gitu ya, tentu perlu lebih cermat gitu dalam Oh apa ya benar, dalam harus memasukkan unsur itu ya, antara yang berkeluarga dengan kondisi saat kita masih lajang itu psikologisnya beda. beda. Kalau yang berkeluarga, kalau yang mungkin masih single, masih lajang tuh ya, ya udah lebih bebas saja ya kan. Nah, tapi kalau misalkan yang udah berkeluarga, ya kan biasanya juga pengeluaran udah lebih gede. Kayak misalkan tahun ini tuh anakku baru masuk ini juga, Mbak Fiska baru masuk sekolah, ya kan TK. Jadi kayak tentu ada beberapa pos yang perlu kita rem juga ya supaya nggak kebablasan. Apalagi inflasi naik ya, berarti kan kita harus cermat-cermat nih dalam dalam alokasi pengeluaran. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita sambungkan dengan investasi, mungkin aku mau nambahin dikit soal ini. Mungkin kan kalau aku lebih ke value investing kan ada mengenal margin of safety. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bisa cari gitu ya saham-saham yang margin of safety-nya cukup besar ya, karena kan dengan margin of safety yang cukup besar maka potensi return yang bisa didapatkan juga lebih tinggi dibandingkan dengan emiten yang margin of safety-nya kecil gitu kan. Nah, jadi harapannya adalah ketika misalkan inflasi naik gitu ke 7-8%, harapannya adalah dengan margin of safety yang besar tadi, portfolio kita juga bisa tetap mengalahkan, bukan hanya misalkan mengalahkan indeks tapi juga mengalahkan si inflasi itu sendiri, teman-teman ya. Jadi kalau soal target returnnya balik lagi ke masing-masing ya. Mungkin realistisnya setuju dengan yang Mbak Friska tadi sampaikan ya, 10, 15 atau 20% itu tergantung dari strategi kita masing-masing. Tapi mungkin saya mau nambahinnya tadi sih dengan cari saham-saham yang terdiskon, bukan yang saham-saham yang FOMO ya. Takutnya kalau saham FOMO itu kan nanti Iya, volatilitasnya cukup tinggi. Jadi return kita nanti sampai dengan akhir tahun misalkan itu bisa mengalahkan iya, inflasi. Mungkin kalau dari saya tambahannya seperti itu, Mbak Friska. iya, ya setuju lah. Target kita investasi itu kan pastinya ngalahin inflasi, dan syukur-syukur kalau bisa ngalahin return IHSG pastinya. Betul, betul, betul. Itu yang jadi dua dua acuan kita itu. Yes, yes, yes. Kita Aduh. kita ngobrolin BBM ya. Kadang aku Mm-mm. mikir gini sih, kalau kalau menurut Mas Rifan gimana? Maksudnya eh, kita ngobrolin jangka pendek, jangka panjang kali ya. BBM ini sebenarnya bakal jadi katalis negatif gak sih buat emiten-emiten gitu. Kita coba storytelling ke teman-teman yang masih baru nih dan mereka masih shock ngalamin ini. Ya menarik nih. Jadi Ya, dan uh, ke pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan netizen tuh, biasanya kayak gitu. Wah, gimana nih ekonomi, Min? Segala macam, BBM naik, bla 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 bla. oke, mungkin kita bahas dari sisi keemiten dulu kali ya. Kalau dari sisi emiten,
memang kenaikan harga BBM ini bisa jadi akan menaikkan beban dari para emiten ya teman-teman. Karena kan kalau teman-teman buka laporan keuangan gitu ya, kan ada pendapatan, kemudian HPP, kemudian dapat laba bruto. Habis itu laba bruto dikurangin lagi sama ada namanya beban SGA expense, Selling General and Administrative Expense. Nah, di dalam selling expense itu kalau teman-teman bedah lagi itu ada salah satunya adalah beban distribusi, ya kan. Nah, jadi dari beban distribusi itu kan salah satunya ada unsur apa namanya biaya bahan bakar pastinya. Nah, dengan kenaikan BBM ini ya mungkin saja bisa mempengaruhi cost dari para emiten. Nah, cuman yang saya ingin emphasize di sini adalah gini teman-teman, ada sejumlah emiten yang memiliki economic mode yang baik, dia bisa mempastru kenaikan BBM tadi atau kenaikan cost tadi ke dalam kenaikan average selling price atau kenaikan harga jualnya. Ya, jadi kalau misalkan nih dihitung, oh ternyata cost-nya naik 3% misalkan karena kenaikan BBM ini. Ya, maka emiten yang punya mode yang baik, dia bisa mempastru kenaikan cost 3% tadi ke dalam kenaikan harga jual. Ya kan? Nah, tapi hal ini tentu berbeda dengan emiten yang mungkin tidak terlalu memiliki economic mode alias terjebak ke dalam perang harga karena faktor persaingan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini yang pengen saya sampaikan sih lebih ke apa? Mungkin teman-teman bisa pilih emiten yang punya economic mode yang baik sehingga kenaikan cost tadi ya bisa dipastru kepada kenaikan harga jual. Dan kalau ditanya dampaknya apakah signifikan atau tidak, ya balik lagi ke emitennya masing-masing. Tapi secara overall, seperti tadi Mbak Fiska juga sampaikan, ini bukan pertama kalinya. Ya, sudah kesekian kalinya. Dan kita pasti tahulah bahwa perusahaan yang emang fundamentalnya bagus, mereka tahulah gimana caranya menyikapi ya kenaikan BBM seperti sekarang ini. Ya, kalau ekonomi, ya mungkin dampaknya tadi inflasi naik ke 7-8%, kemudian juga mungkin akan diikuti dengan kenaikan suku bunga, ya tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan secara berlebihan lah teman-teman, karena balik lagi tugas kita sebagai investor adalah ya kita mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus, harga valuasinya terdiskon. Ya udah, urusan negara kan ada yang ngurusin, urusan portfolio, nah itu urusan kita. Bener, bener. Kita pusing juga kalau disuruh ngurus negara ya. Iya, udah ada yang punya wewenang lah. Jadi tugas kita ya mencari sahamnya saja. Bener. Nah, kalau Mbak Friska gimana nih? Iya, jadi teman-teman ya kalau kita ini tuh seru kalau ngobrolin kayak gini sama investor yang hampir seangkatan itu selalu kita jadi mengingat sejarah gitu. Jangan, Benar. jangan lupa sejarah lah ibaratnya kayak gitu. Kalau ditanya ya bisa jadi katalis negatif atau enggak ya untuk emiten. Kalau dari aku ngelihat dari yang dulu ya yang terjadi sebelumnya mungkin jangka pendek mungkin iya menyebabkan shock ya Mm-mm. negatif lah untuk Mm-mm. tapi jangka panjang aku yakin sekali masih optimis justru ini akan sebaliknya akan memberikan banyak dampak positif atau katalis positif buat emiten-emiten karena aku rasa akan terjadi banyak multiplier effect yang artinya dari aliran dana yang sebelumnya harusnya menjadi subsidi akhirnya tidak itu nantinya ujung-ujungnya larinya pasti nanti ke emiten-emiten juga ya itu otomatis Mm-mm. akan menguntungkan kita-kita para investor. Jadi intinya sih jangka pendek pasti ini akan jadi katalis negatif ya di market. Tapi jangka panjang mungkin setelah setahun atau udah sampai level penerimaan semua masyarakat terhadap kenaikan BBM ini, percayalah semua akan menjadi multiplier effect yang positif untuk semuanya ya, termasuk untuk emiten-emiten ini. Benar tadi kata Mas Rifan juga sampaikan seperti itu dan kalau kita ngobrolin pertumbuhan ekonomi atau perlambatan lah yang disebabkan oleh adanya inflasi tinggi ya pasti akan terjadi ya Mas Rifan ya bahkan global aja Mm-mm.
global aja melambat apalagi kita ya yang dalam negeri. Tapi ya bagaimana, memang itu konsekuensi ya Mas Rifan ya, memang konsekuensi dari ini. Dan aku lihat kayaknya malah kalau BI itu kayak udah beda ya. Kalau 2014 dulu kan BBM naik dulu nih, walaupun saat Mm-mm. itu pengumumannya nggak sedadakan kayak tahun ini ya, 1 jam sebelumnya gitu, tapi malamnya waktu itu baru Iya. BI menaikkan suku bunga. Nah kalau ini kayak BI itu kayak udah, aku lihat kayak udah ngancang-ngancang gitu, awal-awal mempertahankan banget kan suku bunga, tapi akhirnya kemarin naik, tapi habis itu baru disusul BBM yang naik. Jadi kayak udah ada langkah antisipasi nih buat potensi kenaikan BBM ini. Kayak lebih well prepare gitu nggak sih kita lihatnya kalau dari pemerintah sendiri ya. Jadi teman-teman tetap juga harus optimis ya, kita sebagai investor apalagi ya, untuk Mm-mm. menanggapilah perlambatan ekonomi yang akan terjadi. Ya pelan-pelan pasti akan kembali pulih seperti sedia kala normalnya kembali. Benar, benar. Nah, mungkin menyambung sedikit tentang yang Mbak Friska tadi sempat mention soal perlambatan ekonomi. Kalau misalkan dari Mbak Friska sendiri, ya ini kan kita tahu bulan lalu ya, BI naikin suku bunga untuk pertama kalinya dari 3,5 ke 3,75 dan apa namanya masih memungkinkan untuk ke depannya akan kembali naik meskipun ya nggak ada kepastian juga gitu kan. Nah, cuman di sisi lain kan mungkin Mbak Friska juga ini lihat bahwa BI sendiri sebelum menaikkan suku bunga kemarin lebih banyak menaikkan instrumen GWM atau giro wajib minimumnya. Nah, jadi kalau Mbak Friska sendiri ngelihat apakah dengan kebijakan BI yang tidak atau belum terlalu agresif menaikkan suku bunga dan lebih banyak menahan jumlah uang beredar dengan menaikkan GWM-nya, apakah ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia nih bakal tetap bertahan positif ke depannya meskipun global US sudah negatif 2 kuartal. Nah, Ya. kalau Mbak Priska sendiri ngelihatnya gimana, Mbak? Kalau aku ngelihatnya sih BI dan semualah jajarannya itu melakukan upaya sedemikian rupa, kayaknya bener-bener buat ngecegah stagflasi sih, yang aku lihat itu yang jadi eh, target utamanya mereka ya. Jadi ya walaupun kedepannya kita nggak tahu ya apakah ini bakal agresif atau enggak, suku bunga Mm-mm. BI-nya naik atau enggak, yang menurutku lebih penting itu kontrol apa yang bisa kontrol kita gitu ya teman-teman di sini sebagai investor. Apakah perlu terlalu ini yang kita investor realistis aja ya, maksudnya apakah terlalu Mm-mm. tingkan gitu ya dengan huru hara di luar sana gitu yang nggak bisa kita kontrol ya. Kita nggak bisa suka-suka naikin suku bunga, kita nggak bisa ngatur Mm-mm. inflasi segala macem. Jadi alangkah baiknya mending teman-teman daripada memikirkan huru hara di luar sana yang bahkan mungkin teman-teman masih kurang paham ya antara sebab akibatnya, mending tetap fokus aja dengan portofolionya. Dengan tadi kuncinya psikologi dan cash flow saat ini tuh penting. Tadi soalnya ada yang nanya cash flow-nya gimana, berapa persen, misal untuk saat ini. Aku sekalian bantu jawab. Kalau aku pribadi paling nggak 20-30% itu ada cash flow di portofolio. Ya, Mm-mm. sisanya sih tetap keep aja di instrumen investasi teman-teman ya. Itu kalau aku. Jadi berapa persennya silahkan seikhlasnya sebenarnya sih. Seikhlasnya teman-teman mau nyisihin cash flow-nya itu berapa. Karena cash flow positif saat ini kayaknya lebih bijak ya, lebih bijak untuk kita lakukan ya dibandingkan dengan sikap agresif dan FOMO untuk investasi di saat-saat seperti sekarang. Itu kalau Mas Rifan gimana nih Mas Rifan? Iya, kalau kalau saya sebenarnya cukup masih masih optimis Mbak Friska dengan ekonomi kita ke depannya. Jadi kalau saya memang ketika misalkan the Fed naikin suku bunga tapi BI belum naikin suku bunga, awalnya juga agak-agak, loh ini kenapa ya kok nggak naik-naikin suku bunga gitu. Tapi perlahan paham bahwa oh ternyata BI mungkin ingin tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi supaya tidak melambat, karena kan sebenarnya kita kan lagi di fase yang kalau kita flashback atau kita tarik 2 tahun ke belakang sempat
kita sempat masuk ke dalam resesi tahun 2020, habis itu kan mulai bangkit lagi di 2021, ya kan. Nah, 2022 ini kan sebenarnya mau di accelerate lagi, ya kan. Nah, tapi sayangnya tadi karena inflasi, The Fed naikin suku bunga, jadi kayak ada ancaman dari luar gitu. Jadi kalau saya ngelihat nih, pemerintah saat ini, Bank Indonesia tuh tetap ingin momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, tapi di sisi lain gimana caranya supaya inflasinya ini nggak liar. Nah, makanya yang dinaikkan itu bukan kenaikan suku bunga yang agresif seperti The Fed, tapi yang dinaikkan adalah GWM. Jadi buat teman-teman investor, saya setuju tadi dengan yang Mbak Priska sampaikan ya. Jadi kita tidak usah terlalu pusing ya dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya kita cukup pikirkan ya apa aja hal-hal yang bisa kita kontrol ya, terutama sebagai tugas kita sebagai seorang investor, yaitu ya analisa nih laporan keuangannya, analisa saham-saham mana yang tadi meminjam istilahnya Mbak Friska tadi adalah yang cukup kebal gitu ya, dengan kenaikan inflasi, dengan kenaikan BBM ya, dan ya percayalah in the long run ya harga saham akan bergerak mengikuti dengan dengan fundamentalnya seperti itu. Kan hari ini keajaiban terjadi ya, all time high. Betul, yeay. Kita live Congratulations buat kita semua. live-nya untuk celebrating all time high-nya IHSG today. Betul, betul, betul. Iya, jadi harusnya teman-teman optimis dong. Pasar modal kita masih keren pokoknya ke depan. Nah, kita Betul. mungkin ngobrolin ini nih. Tadi yang di awal selalu di-mention sama Mas Rifan juga komoditas nih. Kalau Mas Rifan sendiri gimana tanggapannya ke sektor komoditas yang trennya masih naik? Maksudnya masih outperformnya kira-kira sampai kapan sih nih ke depannya untuk komoditas? Karena jujur kalau aku pribadi mungkin sepanjang ya mungkin 12 tahun terakhir itu aku tipikal investor yang nyaris jarang nyentuh komoditas. Jadi kalau ditanya tentang komoditas, aku nggak bisa ngomong detail gitu. Makanya kali ini coba tanya ke Mas Rifan deh. Oke, kalau komoditas memang kalau aku pribadi Mbak Friska itu memang tahun ini lagi banyak di komoditas gitu. Tapi kalau misalkan kayak batu bara gitu ya, kalau batu bara waktu itu masuknya pas 2020 pas batu bara masih di $50 ya, tapi di tahun 2022 ini udah mulai lepas. Jadi tapi kalau kita bicara komoditas kan nggak cuma batu bara ya teman-teman, ada banyak komoditas lainnya di luar batu bara ya. Contoh misalkan kayak apa aja, misalkan contoh ya kayak CPO ya. CPO sekarang harga 3.600 3.800 ya, meskipun lebih udah turun dibandingkan dengan 7.000 ringgit Malaysia bulan Juni lalu, tapi masih 2 kali lipat dibandingkan dengan harga 2019-2020 lalu. Jadi masih cukup tinggi lah harganya secara historikal. Terus kemudian kayak pulp and paper juga masih menarik ya, harganya juga masih tinggi. Oil and gas itu juga masih menarik, harganya memang udah mulai naik tapi belum setinggi saham-saham batubara ya. Jadi kalau saya pribadi ngelihat memang tahun 2022 ini adalah tahunnya komoditas. Ya, kalau ditanya sampai kapan, ini memang nggak ada yang tahu ya sampai kapannya. Tapi setidaknya kita bisa ngelihat mungkin sedikit makro. Jadi contoh misalkan, kenapa sih kok harga komoditas bisa tinggi-tinggi banget di tahun 2022 ini? Ya salah satunya misalkan ada karena perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina, kemudian yang baru-baru ini juga China dan Taiwan gitu kan. Nah, jadi itu yang sedikit banyak justru menguntungkan di sektor komoditas. Nah, kalau ditanya sampai kapan, balik lagi kita nggak ada yang tahu. Ya kita bisa lihat perkembangannya lah seperti apa gitu. Tapi ya mungkin kalau sampai akhir tahun 2022 ya rasanya sih komoditas masih akan tetap bertahan Sip. di level yang tinggi. Itu Ya, kalau menurutku. Kalau Mbak Fiska ya. mungkin ada tambahan lagi Aku kurang komoditas. sama aja. Soalnya aku nggak berani ngomong banyak komoditas karena preferensiku mungkin bukan ke sektor itu ya. Jadi nanti takut Ya,
salah memberikan pendapat nih ke teman-teman. Oke, nah kalau mungkin gantian nanya nih, kalau tadi kan Mbak Friska juga mention soal consumer goods ya kan. Nah, ini mungkin gantian nih, aku yang nanya ke Mbak Friska. Kalau Mbak Friska sendiri kan mungkin di kuartal 2 2022 kemarin kan beberapa emiten consumer goods kan kalau dilihat Q2-nya agak melambat ya, kayak misalkan ICBP melambat, Ya, ya UNPR dan SIDO dan lain-lainnya. Ya mungkin karena ada faktornya dengan inflasi gitu kan. Nah, tapi kalau Mbak Friska sendiri ngelihat apakah di kuartal 3 nanti consumer goods ini masih akan tertekan atau bisa bounce back kalau menurut Mbak Friska? nah kalau ini baru salah satu sektor favorit nih, Nah, sektor yang banyak memberikan percuanan. yes. Kalau aku lihat sih, kan sebenarnya consumer good terutama yang kenaikan bahan baku memang salah satunya kan banyak juga disebabkan tadi juga ya geopolitiknya, Rusia, Ukraine. Dan Q3 aku rasa masih agak cukup berat consumer buat bangkit karena Hmm. ketambahan nih inflasi tinggi dan aku rasa pasti daya beli masyarakat mungkin agak ngerem dibanding Mm-mm. sebelum-sebelumnya. Tapi aku yakin tahun depan sih harusnya consumer, kalau teman-teman, nah maksudnya masyarakat ya sudah mulai menerima kenaikan ini dan inflasi dan mereka udah mulai bangkit untuk konsumtif kembali, maksudnya daya konsumsinya mungkin udah mulai agak meningkat, pastinya kan nanti akan berdampak ke consumer. Ya seperti kemarin lah, pasca pandemi consumer naik setelah teman-teman kita-kita sendiri ya yang mulai aktif, mulai banyak lah konsumtif segala macam. Jadi ya saat ini wajar kalau misal nanti teman-teman nggak usah shock atau segala macam ya, misal menjumpai emiten-emiten favoritnya di sektor ini agak turun atau mungkin laporannya tertekan semacamnya, aku rasa itu hal yang wajar dan normal. Aja. Tinggal apakah kita mau ambil peluang itu atau enggak. Tapi jujur uh, itu salah satu sektor favorit ya. Tinggal emitennya aja, terserah masing-masing ya preferensi. Pak, tapi yang jelas itu salah satu sektor yang menurutku memang defensif yang bisa kita ini juga manfaatin juga dalam kondisi apapun, bisa kita dapat peluang di situ. Betul. Ya, mungkin apa namanya setuju dengan Mbak Friska ya. Jadi memang kalau dalam jangka pendek consumer goods mungkin masih akan tertekan karena inflasi ini teman-teman ya. Tapi coba perhatiin deh, saya ambil contoh aja. Ini bukan rekomendasi saham ya teman-teman ya, tapi ini contoh studi kasus aja. Kayak contoh misalkan Sido, kemarin banyak yang nanya juga tuh Mbak Friska tentang Sido ya kan, harganya turun karena kinerjanya turun segala macam. Nah, Sido itu juga memang di 2022 ini agak melambat ya. Tapi ini bukan pertama kalinya terjadi. Ya, waktu tahun 2016 kalau nggak salah kinerjanya Sido juga sempat melambat, teman-teman. Ya, tapi seiring berjalannya waktu Sido bisa kembali melakukan turnaround atau kembali menumbuhkan lah kinerjanya eh, begitu masuk ke 2017, 18, 19 dan seterusnya, ya kinerjanya semakin bertumbuh. Begitu pula dengan emiten-emiten di sektor consumer goods yang lain. Cuman memang beda karakter ya teman-teman antara komoditi yang tadi kita bahas dengan consumer goods. Nah ini memang beda karakter. Kalau mungkin ada yang tipikalnya senang komoditi ya karena kenaikannya bisa tinggi gitu ya. Tapi hati-hati juga karena kalau misalkan harga komoditinya ini kemudian jatuh, penurunannya pun atau koreksinya pun juga bisa cukup signifikan, teman-teman. Saya ambil contoh misalkan batu bara. Ya, coba teman-teman lihat lagi harga-harga waktu di tahun 2018 semester 2 ya. Yang tadinya harganya tinggi, ya itu bisa turunnya mungkin bisa 50%, 60% dari harga tertingginya gitu. Jadi kalau untuk komoditi mungkin jangan FOMO ya, balik lagi ya jangan ambil di harga pucuk karena ya kita nggak pernah tahu nih sampai kapan siklus dari komoditas yang lagi bullish ini bertahan gitu. Nah beda karakternya dengan consumer goods ya. Consumer goods mungkin
kenaikannya lebih steady, ya, lebih lebih konsisten lah, ya. Kayak misalkan kalaupun akan ada koreksi, ya mungkin hanya 1 atau 2 kuartal, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, emiten-emiten consumer goods ini akan tetap kinerjanya masih jauh lebih baik ke depannya, seperti itu. Itu sih mungkin tambahannya kalau dari saya, Pak Iya, Fiska. kurang lebih sama lah. Tuh, Sido musim Ya, hujan meroket. meroket. Wah, ini ada-ada aja nih. Soalnya Ya, ini mungkin musim hujan pada masuk angin, ya, jadi minum tolak makanya angin. semua. Nah, kita ini mungkin Mas, kita ngobrolin IHSG nih yang baru ATH nih. Kalau dari Mas Rifan sendiri gimana nih ngelihat IHSG di angka yang sekarang, potensi kedepannya seperti apa? Dan apakah masih ada saham-saham yang secara value itu masih under value? Karena kan Mas Rifan yang kita tahu lah pokoknya expertnya di value investing nih spesialisnya. Jadi mungkin teman-teman penasaran juga di saat IHSG seperti ini, apakah semua saham-sahamnya sudah mahal atau seperti apa? Karena pertanyaannya tuh kadang seperti pertanyaan kita mungkin belasan tahun yang lalu, mirip-mirip. IHSG yang sekarang tuh udah mahal belum sih? Sama kayak waktu dulu aku pertama kali ngeliat IHSG itu 2000 sekian. Itu pun juga aku mikir, IHSG udah mahal belum sih? Kan sempet 500, 600, 700. Nah, teman-teman yang sekarang mungkin masuknya di era 7.000, 6.000 juga pasti menanyakan hal yang sama. IHSG sekarang udah mahal belum sih? Iya, menarik banget ya memang. Ya. Oke, jadi apa namanya, setuju tuh sama Mbak Fiska. Dulu waktu 2008 kan ISG masih di 1.000 sekian ya Mbak Fiska ya. Ngelihat 2000 tuh kayak udah tinggi banget. Ya bahkan Ya, dulu kalau Mbak Fiska inget gak dulu ada website apa ya kalau nggak salah bei5000.com ya kalau nggak oh, salah ya. ya ada dulu ya. Iya kan, jadi kayak wah bisa nggak ya suatu saat kita mencapai 5.000 5.000, ya. ya kan? Tapi ternyata tahun 2022 ini bukan hanya 5.000 gitu, tapi udah 7.300 ya kan? Nah, apa namanya? Kalau gini teman-teman, kita jangan hanya ngelihat IHSG secara angka, wah sekarang 7.300 udah tinggi banget nih, udah nggak ada peluang saham murah nih. Nah, kalau kita bicara tahun 2022 ini aja, ya kenaikan IHSG memang lebih banyak disumbangkan dari sektor energi, ya kan? Kalau 2021 kemarin lebih banyak disumbangkan dari sektor teknologi. Kalau 2022 ini energi, komoditi tadi, ya kan? Tapi kalau di luar komoditi, kalau teman-teman buka website IDX aja terus lihat per sektornya, itu masih ada cukup banyak sektor yang kenaikannya belum terlalu tinggi, ya. Artinya masih cukup banyak sektor yang secara valuasi masih cukup murah, ya. Kayak tadi beberapa contoh consumer cukup masih ada beberapa peluang juga, kemudian juga komoditas tadi kan juga nggak semuanya yang udah naik tinggi, ya masih ada beberapa juga yang masih oke. Ya contoh lain misalkan kayak properti pun juga sekarang masih cukup murah, ya kan. Konstruksi juga sekarang mulai ada pergerakan juga, mulai ada perbaikan sedikit, ya kan. Jadi kayak masih banyak lah peluang-peluang yang bisa teman-teman manfaatkan gitu loh. Nah, kemudian kalau ditanya IHSG-nya sendiri, nah teman-teman jangan hanya berpatokan pada IHSG-nya tok, tapi kalau saya suka pakai perbandingan antara IHSG sama GDP atau market cap to GDP ratio. Nah, jadi teman-teman perlu ingat, ekonomi kita kan Indonesia juga bertumbuh ya teman-teman ya. Dulu mungkin GDP per kapita kita mungkin cuma $2.000 per kapita. Sekarang mungkin udah di atas $4.000 per kapita. 5 tahun lagi mungkin udah 5.000 atau mungkin $6.000 per kapita. Tapi intinya GDP kita tuh terus bertumbuh. Jadi seiring dengan berjalannya waktu GDP bertumbuh, ya maka IHSG kita ya akan terus bertumbuh ke depannya. Bahkan mungkin kalau kita suka pakai analogi gini kan ya Mbak Fiska, 800 perusahaan di Bursa Efek Indonesia, kalau market cap-nya kita totalin, kita jumlahin, itu belum setara dengan market cap-nya Google atau Apple. Iya, betul. Ya kan, jadi Jauh. masih baby banget kan ya. Jadi potensinya itu masih gede banget gitu, teman-teman.
Ya, nah kalau dari Mbak Fiska gimana? Iya, sama lah. Menurutku ini tuh kayak IHSG tuh masih baru mau masuk fase toddler. Kayak anak-anak kita, Mas. Toddler, benar, benar. Toddler. Ya, karena seperti yang Mas Rifan sampaikan juga ya teman-teman ya, kita kalau ngeliat IHSG itu jangan secara sempitnya aja gitu, harus semua secara global karena memang tadi ya GDP-nya bahkan kan kita target kan di 2045 ya kalau nggak salah Mm-mm. akan jadi negara maju tuh. Jadi kita harus time horizonnya tuh panjang sampai situ melihatnya. Kebayang Yes. kalau 2045 aja udah ditetapkan ya targetnya jadi negara maju, teman-teman harus ada bayangan, wah IHSG bisa sampai berapa di tahun itu ya. Itulah potensi kita ke depannya. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman nanti investasinya bolong-bolong ya. Artinya mungkin tidak Mm-mm. kayak gitu atau bahkan mungkin RIP duluan di market gara-gara mungkin merasa di saham lama lah atau segala macem karena potensinya segede itu. Bayangin kalau dulu 2008 Mas Rifan mulai masih 1000-an, aku mulai dulu pas masih IHSG 2000-an, sekarang IHSG udah 7000. Jadi kebayang teman mulai sekarang di IHSG 6000, 7000 bisa bisa jadi banget nanti mungkin 15.000 atau belasan ribu sekian di satu Nah, dekade mendatang ya, tidak langsung instan, inget nggak instan ya kita investasi. Jadi kalau kita ngobrolin potensi, aku sama sekali nggak pernah meragukan potensi uh, pasar modal Indonesia karena ya itulah yang membuat aku, Mas Rifan dan mungkin yang lainnya tetap survive di market karena kita masih optimis ya nggak Mas? betul sekali. Itu ada yang komen nih, Mbak Tos dulu Fiska. kita ya. Tos, tos. Tuh ada yang komen tuh. Optimis IHSG 15.000. Amin. Pasti Amin. dulu aja kan kita mengambang-ambang ya apa BI 5.000, wah bisa nggak nih ya Iya. 5 orang sekarang aja masih 2.000, 3.000 berat banget. Nyatanya bisa. Betul. Tuh ada yang 30.000, 2045. Aduh, kita udah kayak mau dojon ya. Iya. Amin lah kita doakan amin gitu Amin. ya. Bisa Oke. teman-teman. Ayo kita nanti live lagi pas IHSG mungkin udah di atas 10.000 ya Mas Ivan ya. Amin. 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 Dan semoga Nah, teman-teman juga masih survive ya di market ya. Semangat, semangat. semangat, semangat semuanya. Oke, nah ini kita coba jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk kali ya Mbak Fiska. Ini teman-teman kalau misalkan Biasa ada yang mau hampir sejam. nanya, iya, nggak berasa emang. Ini kita mungkin nggak banyak-banyak ya, beberapa Iya. aja. Coba kita lihat. Ini coba nih. Dari Sen_HS. Ada nggak sih kok sektor yang potensial selain komoditi untuk 2022? Ya, mungkin kalau 2022, mungkin aku jawab duluan ya Mbak Fiska, nanti tolong ditambahkan juga ya. Eh, kalau kalau saya pribadi sih memang garis besarnya masih komoditi. Cuman kan balik lagi nih kalau kita bicara komoditi itu kan banyak sekali ya teman-teman ya. Ada CPO, ada pulp and paper, ada oil and gas, ada nikel, ada tembaga. Ya, jadi teman-teman tinggal pilih gitu kan mana yang secara valuasi masih cukup reasonable dan belum terlalu apa namanya belum terlalu overvalue juga gitu. Tapi on top of that, I think ya sooner or later ya, misalkan perusahaan-perusahaan kayak properti ya, sooner or later pun akan akan diuntungkan juga kok gitu. Ya karena kan logikanya ya, kalau misalkan komoditi, kalau kayak ini flashback lagi nih kayak tahun 2008 2009 lalu kan harga komoditas pada naik ya kan. Habis harga komoditas naik, banyak orang yang kasar kata nih dapat duit dari kenaikan harga komoditas tadi gitu kan. Terus akhirnya apa? Pada beli properti, pada beli rumah, pada beli mobil, ya kan? Akhirnya kan berdampak atau punya dampak efek multiplier ke sektor-sektor lainnya gitu. Jadi kalau ditanya ya masih banyak lah selain komoditas gitu. Mungkin dari Mbak Fiska ada tambahan juga selain komoditi. Selain komoditi, mungkin ya beberapa mungkin masih semua akan melambat mungkin karena shock inflasi ya dalam jangka pendek Mm-mm. sih aku lihat ya. Tapi coba kita mungkin tahun depan teman-teman mungkin mulai bisa perhatikan ya sektor-sektor di luar komoditis yang masuk tadi aku bilang ya yang cukup kebal dengan adanya
huru-hara segala macam atau kenaikan inflasi ya, termasuk di dalamnya yang defensif itu juga aku rasa bisa teman-teman perhatikan. Atau mungkin mulai bisa diperhatikan sejak akhir tahun juga nggak masalah kalau memang ada koreksi penurunan mau nyicil, itu aku rasa nggak masalah. Karena lagi-lagi kita kan mungkin strateginya untuk long term investing ya, kita katakanlah ya di sini hampir semua dari kita tujuannya long term investing. Jadi menurutku Mm-mm. justru tidak perlu takut dengan adanya koreksi-koreksi yang nantinya terjadi, karena ya gimana kita investor itu justru nunggu momentum kayak gitu, maksudnya buat buat serok atau nyicil gitu, ibaratnya kayak wah, depan rumah lagi dijual harganya mumpung lagi murah gitu, orangnya lagi BU, ya BU. pasti kan kita pengen juga dong kalau ada cash ya kenapa nggak beli gitu. Jadi mungkin prinsipnya fokusnya ke situ aja untuk saat ini teman-teman. Mm-mm. Setuju. Oke, kita coba cari lagi. eh Coba ya. Kok nggak muncul? Nah, ini dia. Dari Dekta Filantropi. Korifan, kenapa properti meroket ya? Padahal masih pada rugi keuangannya. Oh, kenapa kok? Emang masih pada rugi? Kayaknya nggak semua deh. Nah, mungkin ini Mbak Priska duluan yang mau jawab. Boleh, silakan Mbak Priska. Kalau properti, aku rasa mungkin akan berhubungan atau berkaitan multiplier effect dari kedepannya, ini juga kali ya, apa infrastruktur dan SWF kayaknya masih akan berhubungan dengan itu. Jadi kalaupun mulai ada kenaikan segala macam, entah mungkin investor yang menganggap ini momentum untuk mulai akumulasi, atau ada yang memang pure memang murni dari kinerja si emiten tersebut kalau aku lihat. Mungkin Mas Rifan bisa lebih pengamat ke properti nih. Iya, kalau kalau dibilang emiten properti pada rugi nggak juga loh, soalnya Iya, memang banyak yang udah apa ya, banyak yang udah kalau kita bicara kan ada istilahnya marketing sales atau pra penjualan itu bahkan udah ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan pra pandemi itu ada ya kan. Tapi memang betul ada yang masih rugi, ada yang masih melambat ya kan. Tapi kalau saya ngelihatnya gini, emiten-emiten yang emiten properti yang menggunakan leverage atau menggunakan hutang yang cukup besar, memang biasanya masih belum bisa apa istilahnya tuh, belum bisa bangkit secepat emiten-emiten yang lebih ringan balance sheet-nya. Karena kan kalau utangnya gede, terus marketing sales-nya belum pulih, jadi kayak ditekan atas bawah gitu loh. Dari atas nggak bisa jualan, dari bawah ditekan sama beban bunga. Nah, itu yang kemudian membuat si apa namanya si kinerja keuangannya masih masih melambat gitu. Tapi kalau untuk emiten yang tidak terlalu terbebani dengan beban bunga ya, itu relatif akan lebih apa bertumbuh seperti itu. Coba kita cek lagi. mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Takut keburu mati nih Instagramnya. Iya, iya, betul, betul. Nah, ini mungkin, nah ini deh nih. Ini mungkin lebih general nih pertanyaannya terkait dengan gas. Nah, cara mengukur gaji untuk saham berapa persen untuk gaji yang UMR. Nah, ini Wah, mungkin Mbak Fiska boleh bantu iya. jawab dulu. Mungkin aku di beberapa tahun yang lalu habis lulus kuliah kerja bener-bener ngerasain gaji UMR, dan itu UMR-nya Solo. Hmm, Yang kita tahu lah sangat jauh berbeda dengan UMR Jakarta. Aku dulu awal kerja di Solo dengan UMR di bawah 2 dan baru ke Jakarta 1 tahunan setelah itu gitu. Jadi ngalamin perbedaan yang sangat jauh banget UMR. Nah, kalau kita ngobrolin gaji yang sesuai UMR ya di daerahnya masing-masing, aku rasa akan lebih mudah kalau kita ngobrolin pakai proporsi atau prosentase ya Mas Rifan ya, mm -mm, daripada mm -mm. ngobrol nominal. Soalnya itu tadi aku ngerasain Beda-beda udah ya. seperti apa. Kalau aku dulu tuh sampai sekarang pun ya, maksudnya sampai dulu sebelum resign kantoran, itu yang namanya plot investasi itu paling nggak mungkin 10% ya, 5 sampai 10% itu masuk untuk kita alokasiin untuk investasi. Syukur-syukur bisa 10% lebih kalau pas ada bonus atau segala macem, tapi kalau memang
pas nggak ada dan memang bulanannya ya dikeluarkanlah 5-10% itu rutin aja kayak gitu. Dan kalau aku sendiri bukan tipe yang habis top up terus langsung dibeliin ke saham atau reksadana atau sejenisnya. Aku mikirnya kumpulin aja dulu di rekening investasinya gitu. Perkara nanti teman-teman mau nunggu momentum untuk serok atau mungkin mau dibeliinnya nanti nunggu terkumpul berapa secara nominal itu terserah. Jadi bukan berarti tiap kita langsung nyisihkan ya dari gaji kita untuk invest itu langsung dibelikan instrumen investasinya, nggak perlu, yang penting konsisten ngumpulin. Itu kalau Mm-mm. aku ngatur gaji untuk saham ya, ambil aja 5-10% karena aku tahu kebutuhan yang lain itu banyak, jadi mungkin porsinya nggak perlu banyak-banyak dulu, nggak masalah, kecuali nanti teman-teman mungkin udah punya lebih dari satu income, nah itu mungkin bisa Hmm. dibesarkan lagi prosentasenya. Itu kalau aku. Mas Rifan gimana dari pengalaman dulu mungkin sempat kerja kantoran juga? Iya, dulu kan sempat kerja kantoran juga sekitar 10 tahun juga. Sebenarnya sama. Ya. Jadi intinya kalau dulu itu mungkin karena belum zaman sosial media juga ya Mbak Fiska ya. Jadi kayak lebih mudah untuk menyisihkan dana untuk investasi gitu kan. Kalau kalau sekarang mungkin teman-teman yang Gen Z terutama ya, mungkin lebih sulit karena mungkin ada tuntutan social pressure, ada standar-standar yang disusun oleh oleh netizen itu sendiri gitu kan, jadi kayak agak tertekan gitu. Kalau kalau dulu karena belum zaman sosial media jadi malah lebih lebih enak gitu, jadi setiap kali misalkan ada gaji atau ada bonus ya kan, cepet-cepet tuh disisihin dulu buat buat saham ya kan. Terus frugal living, nah itu juga penting juga. Jadi sebisa mungkin ya kita live below the means lah bahasa kerennya ya. Jadi hidup di bawah standar. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita mampu segini, ya wes kita hidupnya di segini aja gitu. Dan seiring dengan amin rezeki kita nambah, bonus nambah, salary nambah, atau kalau yang punya usaha omsetnya nambah. Ya kalau bisa omsetnya nambah, gajinya nambah, kalau bisa ya lifestyle-nya boleh nambah tapi mungkin penambahannya nggak yang begini gitu kan. Tapi ya tetap standar-standar aja. Nah, investment rate-nya yang digedein ya. Jadi kalau misalkan pendapatan atau income-nya nambah 10% gitu kan, ya berarti mungkin lifestyle-nya bolehlah nambah 3 atau 4%, tapi kemudian 6-7%-nya misalkan digunakan untuk investasi misalkan jika memungkinkan. Tapi balik lagi ini disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing dari teman-teman seperti itu. Ya, Oke. kurang lebih Ya, itu kali ya yang bisa kita tuh. sampaikan, Mbak Fiska. Mungkin Ternyata sebelum udah kita akhiri time's live up ini, ya. iya, mungkin sebelum kita ditutup Instagram ada closing statement atau pesan-pesan nggak buat teman-teman, Mbak Fiska? Apa ya, pesan buat teman-teman, ayo optimis investasi di pasar modal kita. Nanti kita jumpa lagi pas IHSG udah di atas 10.000 di IG Live lagi. Itu aja sih. Amin. Teman punya trigger buat terus konsisten investasinya. Amin. Ya, kalau dari saya mungkin ya teman-teman nggak usah terlalu khawatir lah dengan hara-huru. Setuju tadi dengan Mbak Fiska ya. Jadi perkara negara ya BBM naik, inflasi naik, nanti suku bunga naik, ya itu sudah ada yang aparatur atau pemerintah yang udah yang memang punya wewenang, yang punya kuasa, yang punya inilah di sana ya tugas kita sebagai investor ya kita cukup cari saham-saham yang koneksi yang kualitasnya bagus, fundamentalnya bagus, valuasinya juga terdiskon ya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya kita bisa inflasi 7-8% misalkan ya nanti tidak terlalu berefek banyak juga ke kita karena ya return investasi kita bisa di atas inflasi itu sendiri gitu. Yap. Oke, thank you Oke. Mbak Friska buat Oke, waktunya. Mas Rifan. Thank you teman-teman semuanya. Thank you teman-teman semuanya. Ya, stay safe, stay healthy. Cepat sembuh ya, Mbak Friska ya. Oke, thank you. Sampai ketemu di live berikutnya. Selamat malam semuanya. Bye. Bye-bye.